wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Tubagus Abdul Hamid MAG, yang mana beliau mengampu mata kuliah Al-Mutola'ah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu atau mabadi ilmu nahwu. Mungkin secara bahasa ilmu nahwu itu merupakan sebuah jalan atau cara. Nah, sedangkan secara istilah ilmu nahwu itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai ilmu alat. Bagaimana kita mengetahui akhir dari kata atau kalimat dalam bahasa Arab atau harokat akhir dari, baik itu dilihat dari segi i'rabnya maupun dari binanya. Nah, ilmu nahwu ini sangat jelas sekali penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena kalau misalkan kita ingin menguasai Al-Quran atau bahkan menguasai hadis, maka kita harus tahu dulu bagaimana ilmu alat dari pembelajaran atau dari bacaan tersebut. Nah, seperti halnya kita kalau misalkan membaca Al-Quran, sudah jelas harokatnya sudah terlihat ada di dalam Quran tersebut atau bahkan hadis. Tetapi ada di dalam kitab kuning dan juga mungkin di dalam kitab-kitab klasik ya, yang selalu diajarkan di pondok-pondok pesantren salafiyah, rata-rata itu mereka mengkaji kitab kuning yang berisi mereka tanpa harokat atau yang disebut dengan kitab Arab gundul. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari ilmu nahwu itu adalah bahwasanya untuk melengkapi harokat-harokat dari semua kosakata bahasa Arab tersebut adalah kita mempelajari ilmu nahwu tersebut atau ilmu alat. Nah, apakah harokat akhirnya itu dalam keadaan rofa atau doma atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan fathah dan juga ada jazm atau sukun. Nah, itu adalah pentingnya kita mempelajari ilmu nahwu, karena dengan di sana kita bisa mempelajari atau mengetahui harokat akhir dari sebuah kata atau i'rab ataupun bina. Nah, seperti halnya ada beberapa fiil yang bisa posisinya dia itu berubah, ada juga fiil yang dia itu bisa ada juga beberapa fiil yang bisa berubah dan ada juga yang tidak bisa dirubah. Nah, itulah pentingnya untuk kita semua mempelajari mabadi ilmu nahwu. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah singkatnya terlebih dahulu mengapa ada ilmu nahwu. Jadi pada saat itu awal Islam muncul di tengah-tengah bangsa Arab itu kan sangat pesat sekali. Tapi di sana bangsa Arab di dalam sebuah atau di Jazirah Arab itu tidak hanya terdapat agama Islam saja, tetapi banyak sekali non-Muslim yang berdatangan yang tinggal di Jazirah Arab. Nah, pada saat itu juga banyak sekali pada wilayah tersebut orang yang membaca Al-Quran tetapi harokatnya tidak benar, atau orang yang membaca dari bacaan bahasa Arab itu harokatnya sangat tidak teratur atau bahkan kemana-mana tidak sesuai dengan ilmunya. Maka dari itu, nah, adalah seorang ulama yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali, yang mana beliau menyusun kitab atau membuat gramatikal kebahasaan yang disebut dengan ilmu nahwu atas arahan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Abu Aswad Ad-Du'ali menciptakan gramatikal ilmu nahwu. Nah, selanjutnya ada beberapa ulama besar juga yang mengikuti atau yang ikut berkontribusi untuk membuat ilmu nahwu ini atau membuat ilmu tentang kebahasaan atau gramatikal kebahasaan yang disebut dengan ilmu nahwu ini, seperti contohnya Al-Khalil. Nah, melihat para ulama yang sangat banyak sekali berkontribusi untuk memperbaiki tata cara bacaan yang disebut dengan tadi ilmu nahwu, alhamdulillah pada saat itu bangsa Arab yang tadinya membaca Al-Quran atau bahkan membaca kitab-kitab yang tidak ada harokatnya, yang asalnya acak-acakan, menjadi lebih tersusun rapi sesuai dengan ilmunya. Nah, di sanalah terjadinya atau diwajibkannya untuk mempelajari ilmu nahwu. Supaya apa? Supaya mereka
tidak salah lagi dalam mengucapkan pelafalan bahasa Arab yang tanpa ada harokatnya. Nah, selanjutnya ada tujuan kita. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari ilmu nahwu itu? Yang sudah jelas, yang pertama itu adalah untuk memahami isi dari Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, supaya kita mengetahui fungsi makna setiap huruf yang kita baca. Yang ketiga itu menghindari kesalahan dalam pemaknaan atau pembacaan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang keempat, membantu kita untuk memahami kitab-kitab klasik yang tidak ada harokatnya dengan membaca sesuai dengan ketentuan dari ilmu tersebut. Karena jika kita ketahui kenapa mempelajari ilmu nahwu itu sepenting itu, jika dalam pembacaan Al-Quran atau kita membaca dari kitab-kitab yang tidak ada harokatnya, misalkan kita hanya mengarang sendiri tanpa tahu ilmunya atau tanpa tahu ilmu alat atau ilmu nahwunya, maka artinya pun pasti akan salah. Kalau misalkan harusnya domah menjadi kasroh atau harusnya kasroh menjadi sukun, nah itu kan mempengaruhi juga posisi dari arti atau maknanya, jadi ada perubahan. Makanya kita wajib untuk mempelajari ilmu nahwu itu untuk mengetahui bagaimana penempatan harokat-harokat di setiap kata yang kita baca. Yang terakhir itu adalah menjaga kemurnian bahasa Arab dengan tepat, jadi tidak ada kerusakan dalam pengucapan atau kesalahan dalam pengucapan. Oke, yang selanjutnya itu adalah ada unsur-unsur dalam ilmu nahwu yang mungkin di sini saya akan jelaskan sedikit, yang mungkin ini familiar sekali. Yang pertama itu ada isim, yang kedua itu fi'il, yang ketiga ada haraf ya. Nah, seperti halnya dalam kitab Jurumiyah pun sudah dijelaskan ya, bahwasanya mungkin pembahasan awal yang dibahas dalam ilmu nahwu itu ada 3 pembahasan, isim, fi'il, dan harf. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkatnya ketiga ini. Yang pertama lah isim. Isim itu apa? Isim itu disebut dengan kata benda, entah itu tumbuhan, hewan, atau bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya kalau nama, isim terhadap nama orang, misalkan Zaidun. Kalau isimnya terhadap benda-benda sekitar, contohnya ada khizanatun yang artinya lemari. Terus misalkan satu lagi, kalau di dalam sebuah tumbuh-tumbuhan kita contohkan syajarotun atau yang artinya pohon. Nah, itu termasuk dalam isim. Nah, isim juga ada yang namanya isim muzakkar salim, ada isim muannats salim. Kalau muzakkar salim sudah jelas, berarti kata benda yang menunjukkan kepada laki-laki. Dan sedangkan kalau muannats salim itu perempuan, ciri khasnya ada tak marbutoh. Contohnya kita ambil 2 sampel, ada libasun dengan khizanatun. Kalau libasun itu isim muzakkar salim, yang kedua itu khizanatun yang disebut dengan isim muannats salim. Kenapa? Karena di sana ada sudah terbaca jelas ada huruf tak marbutoh. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada yang disebut dengan fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu misalkan ada istahamma yastahimu yang artinya mandi. Terus ada juga yang qara'a yaqra'u artinya membaca. Pokoknya kata kerja. Ya, kerja yang memang sering dilakukan dalam sehari-hari, perbuatan, suatu perbuatan. Seperti tadi qara'a yaqra'u, istahamma yastahimu, atau misalkan fataha yaftahu. Terus misalkan nasoro yansuru, itu termasuk dalam fi'il, dan fi'il ini dibagi lagi menjadi 14 domir. Dan dalam fi'il ini ada beberapa domir, yaitu dan dalam fi'il ini ada 14 domir, tergantung kita mau memakainya untuk siapa. Ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu pembagian domir-domir dalam fi'il. Tapi nanti juga akan dijelaskan lagi fi'il itu ada berapa. Ada fi'il madhi, mudhari, fi'il amr, dan sebagainya. Nah, itu penjelasan singkat atau perkenalan mengenai tentang fi'il. Nah, contoh yang terakhir itu ada huruf atau harf ya disebutnya. Nah, huruf itu banyak sekali. Ada contohnya yang kita ketahui itu harfu jar. Misalkan ada ala, ada bi, ada fi, ada ila, itu contoh harfu jar. Dan itu pastinya mempengaruhi sebuah susunan kalimat yang tadinya contohnya
meja itu bahasa Arabnya adalah maktabun, tetapi ketika dia disandingkan dengan huruf-huruf jar seperti tadi, misalkan di atas meja, di atas kan bahasa Arabnya itu adalah ala. Nah, sedangkan ala ini adalah salah satu huruf dari huruf jar. Makanya ketika ada huruf jar yang ketika ada isim yang disandingkan dengan huruf jar, maka i'rab atau akhir katanya, akhir kalimatnya itu wajib kasroh atau majrur, disebutnya dia posisinya majrur. Nah, yang tadinya maktabun karena dia posisinya di atas meja, sedangkan di atas itu bahasa Arabnya adalah ala, maka bukan maktabun lagi, tapi ala maktabi. Seperti itu. Atau misalkan di atas lemari itu kan khizanatun, tapi karena ada di atas yang bahasa Arabnya itu ala, maka jadi ala khizanati. Nah, itulah wajibnya kita untuk mempelajari bahasa Arab supaya kita tidak salah untuk mengucapkan. Jadi mungkin kalau di pondok-pondok bahasa terkadang kita kalau berbicara diwakafkan, kayak contohnya alal khizanah, alal libas, alal maktab, alal kursi. Tetapi kan kita tidak tahu kalau misalkan secara kebahasaan yang benar-benar detail itu bagaimana cara pengucapan akhir dari sebuah katanya, apakah alal hizanati, alal hizanata, alal hizanatu, alal hizana apa. Nah, itulah kewajiban kita. Kenapa kita harus mempelajari bahasa atau mempelajari ilmu nahwu, supaya kita mengetahui dan tidak salah dalam pengucapan bahasa Arab. Karena ketika kita nanti salah berucap juga bisa mempengaruhi makna tersebut. Seperti itu. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang i'rab dan bina. Tadi sudah jelaskan pada awal di pembukaan itu tentang mengapa kita mempelajari ilmu nahwu, karena kan bisa mengetahui harokat akhir baik itu tadi membahas tentang i'rabnya atau harokat akhir maupun bina. Nah, kalau i'rab itu sudah jelas ya, i'rab itu kan perubahan akhir dari suatu kata. Yang tadi asalnya khizanatun menjadi khizanati. Kenapa? Karena tadi ada harfu jar. Nah, sedangkan yang kedua bina itu adalah sebuah kata yang dia itu kalau ada bina tetap tidak berubah. Kalau tadi khizanatun karena ada ala jadi ala hizanati, tapi kalau bina ini contohnya dalam isim mausul atau kata tunjuk. Nah, kalau sudah dimasukkan contohnya kata tunjuk itu hada, tidak berubah, contohnya ini lemari, maka tetap saja hadza hizanatun, tidak hadza hizanati, tidak hadza hizanatan, jadi tetap hadza hizanatun, kecuali kalau nanti si hizanatun itu mau merujuk kepada orang lain atau milik orang lain, contohnya domir orang lain, misalkan lemari milik kamu, milik dia, milik saya. Nah, itu berubah. Tetapi kalau secara realitas secara umumnya, nah itu tetap saja tidak berubah, hada khizanatun atau hada kitabun, tidak ada perubahan dalam akhir sebuah kata. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan sedikitnya tentang penjelasan mabadi ilmu nahwu dan juga sejarah singkat, manfaat dan juga tujuan kita mengapa sih harus mempelajari ilmu nahwu. Jadi kita sebagai orang muslim atau bahkan orang yang tentunya sudah tahu kitab kita itu menggunakan bahasa Arab, Al-Quran itu berarti isinya adalah seluruhnya menggunakan bahasa Arab, maka kewajiban kita untuk mengetahui gramatikal kebahasa Araban supaya tidak dolalah atau tidak bahaya dalam menerjemahkan ayat, atau kita tidak salah untuk memaknai pemahaman dari makna perkataannya. Karena dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya kan berucap bahasa Arab itu harus dengan jelas, mubin. Jadi jelas itu tidak hanya fasih saja, tetapi jelas itu jelas secara kebahasaan atau fasohah kalimatnya. Yang kedua juga jelas dalam hal gramatikal kebahasaan seperti nahwu atau ilmu-ilmu alatnya, supaya kita tidak salah dalam memaknai sebuah kata tersebut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang ada yang salah adalah dari lisan saya sendiri. Saya Zahra Fadilah, terima kasih, semoga bermanfaat. Rubbama kafaitu minni afwan min kulli akhta, syukran ala kulli ihtimam. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.